seperti ada sesuatu yang kosong di dalam sini. Istrinya ini dalam wujud yang sangat menyeramkan. Sepertinya pertemuannya si Bli Komang dengan istrinya ini sangat tidak baik. Weh semetan kumpul yuk ngerti aja nih dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di sini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bli Komang. Nah, Bli Komang ini DM ke saya dan menceritakan kisah masa lalunya yang sampai saat ini benar-benar belum bisa dia lupakan. Dan singkat cerita, setelah 10 tahun mereka ini berumah tangga, kehidupannya Bli Komang dengan istrinya bisa dibilang sangat nyaman. Istrinya Bli Komang ini tipikal orang yang sangat pintar berbisnis, dan setelah 2 tahun mereka menikah, Bli Komang ini meminjam uang ke bank untuk membangun sebuah toko sembako. Nah, waktu pun berlalu. Setelah 10 tahun mereka menikah, toko sembako ini berkembang menjadi toko yang lumayan besar dan juga sangat laris. Di sana Bli Komang punya 6 karyawan yang akan bekerja dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Dan ketika itu ya semeton, menurut Bli Komang, semua keuangan dikelola oleh istri tercinta, dan kedua orang tuanya Bli Komang ini masih tinggal satu atap dengan Bli Komang dan juga dengan istrinya ketika itu. Menurut Bli Komang semeton, dia dengan keluarganya ini tipikal orang yang sangat rajin sembahyang. Setiap ada renan-renan tertentu, Bli Komang selalu melukat ke pantai terdekat dan juga sembahyang ke pura desa yang ada di desanya Bli Komang. Nah, menurut Bli Komang, dia ini berasal dari kota Singaraja dan desanya ini cukup dekat dengan pantai yang lumayan terkenal saat ini. Singkat cerita, suatu hari di pura desanya Bli Komang ini ada piodalan yang sangat besar. Setiap ada odalan di desanya Bli Komang, penduduk yang berasal dari luar desa biasanya juga akan sembahyang ke sana. Dan waktu itu, entah bagaimana, setelah Bli Komang selesai sembahyang dengan keluarganya, Bli Komang ini kan nongkrong di depan pura ya. Karena menurut Bli Komang, setiap ada odalan di desanya Bli Komang, di depan pura akan ada banyak sekali pedagang makanan, pakaian, dan juga mainan untuk anak-anak. Ketika itu, dari kejauhan, Bli Komang melihat ada seseorang yang terlihat auranya itu sangat positif dan engken kadet unduke. Dari jarak jauh Bli Komang melihat si orang ini, dia tuh kayak deg, seperti ingin sekali menyapa si orang tersebut. Dan waktu itu mungkin karena Bli Komang tidak berani, dia pun mendiamkan dirinya dan menunggu si orang ini untuk selesai sembahyang. Mungkin sekitar 3 jam berlalu. Saat itu istri, orang tua, dan juga anaknya sudah pulang duluan, dan Bli Komang tetap duduk di tempat tersebut untuk menunggu orang yang dari tadi membuat jantungnya berdebar. Nah, saat itu juga sebetulnya Bli Komang melihat si orang yang membuat jantungnya berdebar dari tadi ini keluar dari pura dan berjalan ke arah parkir mobil. Dan saat itu Bli Komang memberanikan diri untuk menghampiri si orang tersebut. Mereka pun berkenalan dan kemudian membeli makanan di tempat yang berbeda. Saat itu sebetulnya Bli Komang tahu orang yang membuat jantungnya berdebar dari tadi adalah seorang Jero Mangku yang berasal dari desa tetangga, dan si Jero Mangku ini sembahyang dengan anak dan juga istrinya. Engken kaden unduke. Saat itu Bli Komang merasa sangat akrab dan juga seperti sudah kenal sangat lama dengan si Jero Mangku ini. Setelah mereka ini berbincang dan juga makan bersama, mereka pun tukaran nomor HP, dan Bli Komang bilang ingin sekali nangkil ke tempat si orang pintar ini. Setelah tiba di rumah sebetulnya Bli Komang tidak bisa melupakan si orang pintar ini. Entah kenapa dia tuh merasa seperti sudah terikat dengan si orang pintar ini dan ingin sekali metambah ke tempat Jero Mangku ini. Singkat cerita, semeton akhirnya Bli Komang pun datang ke sana dengan istrinya. Dan ketika itu ya, rumah si Jero Mangku ini sangat bagus semeton. Keluarganya juga terlihat sangat harmonis dan orang-orang yang metambah ke sana sangat ramai. Dan karena inilah Bli Komang benar-benar yakin, dia tuh kayak berpikir seperti, oh sepertinya ini tuh memang sudah jalan takdir agar saya bertemu dengan si Jero Mangku ini. Nah, singkat cerita, setelah menunggu berjam-jam di sana, Bli Komang dengan istrinya pun mendapat giliran untuk metambah. Bli Komang cerita, dari lama Bli Komang seperti merasakan kekosongan di dalam hatinya. Dia ini cerita kepada si Jero Mangku, dia punya anak cowok, keluarga bahagia, hartanya juga berlimpah, tapi kenapa
seperti ada sesuatu yang kosong di dalam sini. Dan kemanapun Beli Komang sembahyang, melukat dan juga meminta petunjuk dari yang di atas, Beli Komang tuh merasa kayak, kok gini, kok tidak pernah menemukan ketenangan dalam hati. Nah, ketika itu si juru mangku ini, kita sebut saja namanya juru mangku X ya, meminta Beli Komang dan juga istrinya menyebutkan nama lengkap, kelahiran sesuai dengan nama Bali, dan juga tanggal lahir mereka. Ketika itu semeton, saat tangan kanan dan juga tangan kirinya Beli Komang dipegang oleh si juru mangku X ini bilang, sepertinya pertemuannya si Beli Komang dengan istrinya ini sangat tidak baik, dan itu mungkin saja akan membuat sisa hidupnya Beli Komang berantakan. Jadi kalau bisa, mereka berdua ini harus dilukat menggunakan sebuah banten yang itu harganya sangat mahal di tahun tersebut. Kengken kanan unduki semeton. Dan ketika Beli Komang ini kayak dipecik tangannya oleh si juru mangku X, dia itu tiba-tiba langsung pingsan. Saat pingsan ini Beli Komang melihat istrinya ini dalam wujud yang sangat menyeramkan. Dan entah kenapa dalam hatinya Beli Komang ini merasakan ada gejolak aneh. Seakan-akan Beli Komang ini ingin sekali bertarung dengan istrinya. Tapi belum sempat Beli Komang bertarung dengan istrinya ketika Beli Komang ini tidak sadarkan diri. Dia pun mulai tersadar dan ditanya oleh si juru mangku, kamu ingin dilukat dengan banten yang saya jual ini atau bagaimana? Nah, karena waktu itu Beli Komang merasa sangat yakin dan juga fix benar-benar Nebo juru mangku ane saya alin selama ini. Dia pun menyanggupi dan juga membayar full banten yang dimaksud. 1 bulan pun berlalu, semetonnya hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Beli Komang dengan istrinya ini dilukat menggunakan banten yang memang disediakan oleh si juru mangku X. Tapi setelah Beli Komang dengan istrinya ini dilukat, Beli Komang kok makin merasa ada sesuatu yang aneh di dalam sini. Dia itu seperti lebih peka, emosinya juga sering sekali menggebu-gebu, dan Beli Komang merasa kok kadang-kadang dia ini tidak bisa mengendalikan diri semeton. Intinya Beli Komang tuh seperti merasakan ada keanehan dari dalam sini. Karena inilah Beli Komang pun sering telepon-teleponan dengan si juru mangku X ini, dan si juru mangku X menganjurkan kalau Beli Komang mau silakan datang metambu ke tempatnya si juru mangku X, tapi jangan bawa istrinya. Ketika itu Beli Komang tuh tidak berpikir kenapa kok dia tidak boleh membawa istrinya. Karena Beli Komang ini kayak, kok kene? Dia pun datang ke sana sendirian membawa pejati dan juga sesari yang lumayan banyak. Saat tiba di sana, si juru mangku ini menanyakan apa yang kamu rasakan dan kamu alami. Beli Komang pun menceritakan semeton. Setelah Beli Komang ini dilukat dengan istrinya, dia merasa kok kayak tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Rezekinya pun makin seret, dan Beli Komang bilang dia sering sekali merasakan sakit kepala dan juga sakit di bagian punggung. Nah, saat itu si juru mangku X bilang, sepertinya pengelukatan yang sudah diberikan oleh si juru mangku ini tidak berhasil, dan itulah yang membuat badannya Beli Komang ini mulai kesakitan karena pertemuannya Beli Komang dengan istrinya ini tidak cocok secara kelahiran Bali. Awal-awal Beli Komang mendengarkan penjelasan dari si juru mangku X ini, dia tuh kayak tidak percaya begitu saja. Tapi setelah Beli Komang ini mendengar kalau tebakan-tebakan yang diutarakan oleh si juru mangku X ini hampir 99% tepat, Beli Komang pun mulai percaya kalau sepertinya memang pertemuannya dia dengan istrinya ini tidak baik. Dan si juru mangku X bilang, kalau kamu ingin sembuh dan tidak mendapatkan bencana nanti ke depannya, sebaiknya kamu rutin sembahyang dan juga metamu ke tempat saya minimal seminggu sekali. Dan karena Beli Komang percaya semetonnya, Beli Komang pun mulai rajin metamu ke tempatnya si juru mangku. Dan ajaibnya, setelah Beli Komang rajin sembahyang dan juga metamu ke sana, perekonomiannya mulai stabil lagi, dan dia tuh kayak merasa bisa kembali menguasai dirinya sendiri. Dia tidak akan merasa tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih. Dia juga tidak akan merasa kayak bingung, dan juga sakit punggung, sakit kepalanya ini mulai hilang permanen semeton. Ajaib kan? Nah, ketika itu entah bagaimana ya, semakin Beli Komang ini bergaul dengan si orang pintar ini, istrinya mulai mengeluh. Istrinya bilang, kenapa kok sekarang Beli Komang lebih banyak menghabiskan waktu ke tempat si juru mangku X, dan kenapa sepertinya sekarang Beli Komang mulai ke dewan-dewan. Nah, mendengar perkataan dari istrinya ini, Beli Komang pun tai kepolo.
Dan dia itu kayak mulai beda pendapat dengan istrinya. Beli Komang ini sebetulnya seminggu sekali pasti akan nangkil ke tempatnya si Jero Mangku X dan tidak mendengarkan apa perkataan dari istrinya. Toko sembako yang tadinya dikelola oleh mereka berdua sekarang hanya dikelola oleh istrinya. Beli Komang jarang sekali akan datang ke toko. Nah, saat itu juga ya, Beli Komang ini menjadi pribadi yang sangat suka sembahyang, suka melukat, dan sering sekali mengantarkan si Jero Mangku X ini ketika bepergian keluar rumah untuk mengobati orang-orang yang memang memerlukan bantuannya dia. Dan ketika itu Beli Komang melihat orang-orang yang diobati oleh si Jero Mangku X ini ya memberikan sesar yang sangat banyak. Dan Beli Komang tahu ternyata kekayaan dari si Jero Mangku X ini berasal dari sesari-sesari yang memang dia dapatkan ketika datang ke rumah pasien untuk diobati. Semakin Beli Komang ini mengikuti si Jero Mangku X, istrinya makin mengeluh, mereka pun sering bertengkar sampai-sampai Beli Komang ini merasa kenapa kok istrinya tidak bisa mengerti Beli Komang. Nah, akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun Beli Komang ini mengikuti si Jero Mangku X kemanapun dia pergi, tiba-tiba Beli Komang ini bermimpi menikah dengan istrinya. Dan juga di dalam mimpi itu ya, setelah Beli Komang ini menikah dengan istrinya, tiba-tiba Beli Komang makan daging babi yang sangat banyak. Nah, karena Beli Komang merasa ketakutan setelah bermimpi seperti itu, Beli Komang langsung datang ke tempat si Jero Mangku X dan menceritakan mimpinya. Ketika itu, si Jero Mangku X bilang, sepertinya kamu harus menceraikan istrimu untuk mencegah hal-hal negatif yang akan datang di masa depan. Dan anehnya entah kengken kaden unduke, apapun itu yang dikatakan oleh si Jero Mangku X benar-benar dipercayai oleh Beli Komang. Dan akhirnya tanpa sebab yang jelas Beli Komang pun meminta cerai dari istrinya, karena waktu itu memang tersiar kabar kalau istrinya ini punya selingkuhan, yang sebenarnya Beli Komang ini tidak tahu itu tuh benar atau tidak. Tapi karena kabar ini sudah sangat viral di desanya Beli Komang, semua orang tuh kayak membicarakan istrinya yang berselingkuh dengan karyawan tokonya sendiri. Beli Komang pun mengambil alasan ini dan juga menceraikan istrinya detik itu juga. Orang tuanya Beli Komang sampai memohon-mohon, sampai menangis, jangan kembalikan istrimu ke tempat orang tuanya, kenapa kamu seperti ini? Tapi Beli Komang tuh kayak tidak merespon siapapun. Pokoknya dia tuh tetap percaya kepada si Jero Mangku X dan menceraikan istrinya ini. Berbulan-bulan sebetulnya orang tua dan juga anaknya Beli Komang ini menangis. Mereka meminta untuk Beli Komang ini menjemput kembali istrinya, tapi Beli Komang tidak mau. Dan saat itu sebetulnya Beli Komang memberikan harta yang lumayan banyak sebagai kompensasi untuk perceraian mereka untuk istrinya Beli Komang. Dan anehnya istrinya Beli Komang tidak melawan, dia hanya bilang seperti ini, saya berharap kamu tidak menyesal di masa depan, dan kapanpun kamu sadar, saya selalu mau menunggu kamu di rumah orang tua saya. Tapi engken kaden unduke. Pokoknya Beli Komang ini kayak tidak tergerak sama sekali dengan apapun itu yang dilakukan dan juga dikatakan oleh orang tuanya, bahkan oleh anaknya sekalipun.